KKL kami, yaitu yang beranggotakan Intan Rahmadani Wijaya dengan NIM 200421006, Khairatul Hisan dengan NIM 2004224, Suraya Maida dengan NIM 200421060, Windy Hijratul Khaira dengan NIM 200422058, dan Yusuf Effendi dengan NIM 200422299. Baiklah, pemateri pertama yaitu kepada Suraya Maida. Kuliah kerja lapangan berpengertian suatu bentuk kegiatan yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk terjun langsung dalam sebuah instansi dan dunia kerja yang mungkin tidak ditemukan di kampus, sekaligus sebagai proses pembelajaran mahasiswa yang sedang membangun dan mengetahui keberhasilan dan permasalahannya yang dihadapinya. KKL dilaksanakan oleh mahasiswa guna meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan sebagai salah satu tugas dalam mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup serta Governansi Digital. Tujuan KKL sendiri yaitu bagi mahasiswa bertujuan untuk menambah pemahaman dan wawasan terkait KKL yang dilaksanakan di Bukit Tinggi, tepatnya pada instansi Mal Pelayanan Publik Bukit Tinggi yang dilaksanakan pada periode 2022-2023 pada semester 5 ini. Yang kedua, untuk merealisasikan teori yang didapat saat perkuliahan pada instansi Mal Pelayanan Publik Bukit Tinggi. Tujuan KKL bagi dosen yang pertama itu untuk mengevaluasi dan menilai tingkat ketercapaian mahasiswa dalam partisipasi kegiatan KKL. Selanjutnya bertujuan sebagai dasar acuan untuk meningkatkan kualitas program KKL yang lebih baik di masa mendatang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat KKL. Yang pertama, sarana dalam melatih keterampilan mahasiswa sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan. Dan yang kedua, kegiatan belajar dalam mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja. Yang ketiga, mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru terkait Mal Pelayanan Publik Bukit Tinggi. Dan yang keempat, dapat meningkatkan kerjasama yang baik antara pihak universitas dan Mal Pelayanan Publik Bukit Tinggi yang dijadikan objek KKL. Waktu dan tempat kuliah kerja lapangan ini yaitu berlangsung pada tanggal 24 sampai 25 Oktober tahun 2022 yang bertempat di Dinas Lingkungan Hidup Bukit Tinggi dan Mal Pelayanan Publik Bukit Tinggi. Selanjutnya KKL di Mal Pelayanan Publik di Bukit Tinggi. Pada tanggal 25 Oktober 2022, mahasiswa Departemen Ilmu Administrasi Negara UNP berkesempatan untuk mengunjungi Mal Pelayanan Publik yang berada di Kota Bukit Tinggi. Sesuai konsentrasi mata kuliah yang kami ambil, kami ingin mengambil pelajaran dari suksesnya Mal Pelayanan Publik dalam menerapkan pelayanan publik berbasis digital. Dalam kesempatan ini kami merasa sungguh beruntung karena bisa datang langsung ke Mal Pelayanan Publik yang berada di Kota Bukit Tinggi yang sudah berjalan dengan sangat baik. Kegiatan kunjungan kami ini diadakan seperti seminar dan observasi lapangan. Tema yang diangkat yaitu pengimplementasian pelayanan publik berbasis digital. Di saat observasi di masyarakat Mal Pelayanan Publik Bukit Tinggi ini, kami dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagian yang mengikuti seminar dan sebagian lainnya mengikuti observasi atau wawancara kepada tenaga pelayanan publik yang tersedia di Mal Pelayanan Publik ini. Definisi Mal Pelayanan Publik menurut Permen Pen RB nomor 23 tahun 2017 adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan, terpadu baik maupun dengan serta rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Terjangkau kehadiran Mal Pelayanan Publik ini memberikan kecepatan mudah, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu, meningkatkan daya saing global yang memberikan kemudahan berusaha di bidang Indonesia yang dianut dalam pelayanan publik, yaitu keterpaduan berdaya guna, koordinasi, akuntabelasi, dan aksesibilasi dan kenyamanan. Mal Pelayanan Publik yang disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi. Merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu daerah serta pelayanan badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah BUMD, dan swasta dalam rangka penyediaan penyalahgunaan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman dalam mengintegrasikan sistem pelayanan publik di mana pelayanan satu sama lain.
terdapat ketertarikan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonominya yang lain. Terdapat 121 jenis layanan dari 19 instansi pemerintah dari BUMN atau BUMD dan swasta yang tergabung di dalamnya berlokasi di pusat kota Bukit Tinggi. MPP ini dapat memudahkan masyarakat untuk menjangkaunya. Instansi yang tergabung dalam Mall Pelayanan Publik di kota Bukit Tinggi yaitu yang pertama Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, yang kedua Polres Bukit Tinggi, yang tiga Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Agam, yang ketiga Kantor Pelayanan Pajak Pertama, yang kelima PT Jasa Raja, yang keenam PT Taspen, yang ketujuh PTD Pengolahan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Bukit Tinggi atau Samsat, yang kedelapan PT PLN UP3 Bukit Tinggi, yang kesembilan Kantor Pertanahan Kota Bukit Tinggi, yang ke-10 Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi, yang ke-11 PDAM Tirta Jamgadang Kota Bukit Tinggi, yang ke-12 Basnas Kota Bukit Tinggi, 13 BPJS Kesehatan Kota Bukit Tinggi, 14 BPJS Ketenaga Kerjaan BP Jamsostek Kota Bukit Tinggi, yang kelima PT Bank Mandiri Kota Bukit Tinggi, 16 BRI Bukit Tinggi, 17 PT BNI Bukit Tinggi, yang ke-18 Bank Nagari Bukit Tinggi, 19 PT BPR Jamgadang Kota Bukit Tinggi. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya, di dalam KKL ini kami berfokus pada pelaksanaan e-governance di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukit Tinggi, yaitu mengenai e-filing. Sebelum membahas e-filing, saya akan memaparkan tentang tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukit Tinggi. Yang pertama itu tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukit Tinggi adalah sebagai tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung, pajak bumi bangunan, serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukit Tinggi dalam melaksanakan tugas berdasarkan pasal 13 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK tahun 2001 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengumpulan, pencairan, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek pajak bumi dan bangunan. Yang kedua yaitu penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. Yang ketiga pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya. Yang keempat yaitu penyuluhan perpajakan. Yang kelima pelaksanaan registrasi wajib pajak. Yang keenam pelaksanaan ekstensifikasi. Yang ketujuh penata usahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Yang kedelapan pelaksanaan pemeriksaan pajak. Yang kesembilan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Yang ke-10 pelaksanaan konsultasi perpajakan. Yang ke-11 pelaksanaan intensifikasi. Yang ke-12 pembentukan ketetapan pajak. Yang ke-13 pengurangan pajak bumi dan bangunan serta biaya perolehan hak atas tanah atau bangunan. Yang ke-14 pelaksanaan administrasi kantor. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Khairul Tunisan. Akan menjelaskan tentang e-filing. E-filing merupakan suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan dengan sistem online. Sistem online yang real time melalui media internet. Wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik. E-filing melalui satu atau beberapa perusahaan penyedia jasa aplikasi ASP yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. E-filing dapat berupa surat pemberitahuan massa atau SPT tahunan yang berbentuk elektronik dengan media komputer. SPT dengan ESPT harus memiliki syarat seperti yang pertama memiliki Electronic E-filing Identification Number atau EFIN adalah nomor identitas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan surat pemberitahuan secara elektronik atau e-filing. Yang kedua adalah memperoleh sertifikat digital, sertifikat dari Direktur Jenderal Pajak yang merupakan fungsinya sebagai pengaman data wajib pajak dalam setiap proses penyampaian seperti SPT secara elektronik atau e-filing melalui suatu perusahaan penyedia jasa aplikasi ASP ke Direktur Jenderal Pajak.
dalam KKL ini kami melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, sejak kapankah sistem pelayanan perpajakan secara elektronik online ini diberlakukan dan apa dasar hukum atau aturan yang mengatur mengenai penerapan berbagai sistem ini? Dan dengan jawaban, mulai diberlakukannya berbagai sistem ini adalah untuk PPN, mulai diberlakukan pada pertengahan tahun 2013 dan untuk PPH 21 pada Januari 2014. Dan mengenai dasar hukum atau aturannya mengenai berbagai sistem ini yaitu SPT dan e-filing pada dasar aturannya. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana ketertarikan masyarakat dan kemudahan akses yang didapat dengan adanya sistem pelayanan perpajakan secara online ini? Dan dengan jawaban, berbicara mengenai ketertarikan masyarakat, sebenarnya bukan ketertarikan, tapi keterpaksaan. Karena memang masyarakat dituntut, dipaksa, dan wajib untuk mengetahui hal ini. Dan untuk masalah itu, sejauh ini untuk tingkat pelaporan masih cukup baik mengenai ketertarikan wajib pajaknya. Dan mengenai akses untuk memperoleh informasi mengenai layanan ini, itu sangat mudah dilakukan. Sudah banyak berbagai pemberitahuan, penjelasan aplikasi, tata cara penggunaannya, dan lain sebagainya, baik di internet maupun secara langsung. Buktinya saja masyarakat sekarang sudah pada tahu mengenai sistem aplikasi ini. Berarti masyarakat kan sudah mudah memperoleh akses informasi untuk dapat mengakses hal ini. Mungkin masyarakat yang mengalami kesulitan itu karena mereka tidak mengetahui dan enggan mencari tahu sehingga mereka kesulitan. Itu biasanya karena faktor kebiasaan yang mereka miliki. Jadi karena udah biasa dengan manual, jadi tahunya cuma cara manual saja. Jadi ketika mereka ingin mengetahui mengenai hal ini, mereka justru memperoleh kesulitan dan kebingungan. Nah, untuk pertanyaan ketiga yaitu, apakah ada sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat wajib pajak? Dalam bentuk apakah sosialisasi yang dilakukan? Dengan jawaban, pasti ada sosialisasi yang dilakukan. Dan biasanya sosialisasi yang dilakukan dan diadakan itu dalam bentuk seminar dengan mengundang para wajib pajak, baik WP atau OP maupun WP atau badan, masyarakat umum, dan lain sebagainya. Namun memang sosialisasi yang dilakukan jarang dan cuma sedikit. Paling yang sering dilakukan itu adalah himbauan kepada wajib pajak. Biasanya dilakukan ketika mereka melakukan konsultasi kepada kami dan biasanya hal ini secara langsung dilakukan setiap harinya ketika wajib pajak sedang melakukan konsultasi perpajakan. Nah, dari KKL ini kami menarik kesimpulan yaitu kuliah kerja lapangan ini merupakan salah satu program yang diadakan oleh Universitas Negeri Padang dan diperuntukkan untuk siswa yang mengampu mata kuliah tertentu yang memerlukan program KKL. KKL yang diselenggarakan selama 2 hari di kawasan Bukit Tinggi ini, selain dimakan mengunjungi mall pelayanan publik, juga mengunjungi dinas lingkungan yang mengatur tentang lingkungan hidup. Namun, kunjungan ke dinas lingkungan hidup ini diperuntukkan untuk mata administrasi kependudukan hidup dan untuk observasi ke mall pelayanan publik Bukit Tinggi ini bertujuan untuk mata kuliah perenangan digital yang saat ini dipelajari. Nah, dari kunjungan ke mall pelayanan publik yang berada di kota Bukit Tinggi ini, mahasiswa mengetahui bahwa mall pelayanan publik ini merupakan institusi pemerintah penyelenggara pelayanan publik yang berbasis layanan publik yang bermacam-macam dan data yang berbasis digital dan dalam mall pelayanan publik di kota Bukit ini tidak hanya terdapat dua instansi pelayanan publik, namun di dalam hal pelayanan publik ini terdapat banyak kali instansi pelayanan publik seperti BPJS, OPD Samsa, Jasa Harja, KPP Pertama, Bank Negeri, Bank Mandiri, dan sebagainya. Dari kunjungan bisa mendapatkan wawasan yang bermanfaat untuk kami sebagai mahasiswa, yaitu kami bisa mengetahui pelayanan-pelayanan publik yang ada di Kota Bukit Tinggi dan aplikasi atau website yang disediakan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi untuk masyarakat mendapat pelayanan publik. Nah, setelah KKL ini berlangsung, kami akan mengunjungi tempat wisata yaitu Kota Bukit Tinggi, tepatnya di Jam Gadang. Kami bisa mengetahui tempat wisata yang indah ini dan menjelajahinya, dan menjalin hubungan yang lebih akrab satu sama lainnya, baik antar kelas, antar konsentrasi, antar prodi, hingga antar tahun angkatan yang sama atau berbeda, sehingga tercipta rasa kebersamaan yang mungkin sulit dirasakan jika KKL ini tidak dilaksanakan. Nah, dari hasil KKL ini kami yaitu memiliki saran, yaitu dari pelaksanaan KKL yang telah kami jalani, kami memiliki beberapa saran yang dapat diharapkan menjadi masukan demi perbaikan pelaksanaan program KKL di masa mendatang. Yaitu yang pertama, pihak universitas diharapkan dapat mempersiapkan program ini lebih matang, sehingga tidak terkesan mendadak, dan apa yang menjadi tujuan program ini benar-benar dapat dilaksanakan oleh mahasiswa. Nah, yang kedua, untuk mahasiswa dan untuk pihak universitas diharapkan ke depannya untuk lebih tepat waktu saat mengunjungi
instansi-instansi yang dikunjungi untuk program KKL ini, sehingga instansi yang program KKL ini akan dikunjungi tidak akan menunggu lama. Nah, yang ketiga, untuk instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi dan Mal Pelayanan Publik Kota Bukit Tinggi ini diharapkan ke depannya jika sudah ada dikonfirmasi untuk pelaksanaan KKL di Mal Pelayanan Publik untuk menyediakan informasi atau data yang lengkap sehingga tidak terjadinya kebingungan dari tenaga publik saat menjawab pertanyaan daripada mahasiswa mengenai hubungan antara mata kuliah governansi digital mereka dengan instansi Mal Pelayanan Publik tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.